Ali's attractive daughter Laila Ali herself became a female world boxing champion. As Layla Ali's ring career continues, we'll find out if boxing is truly in her blood, as well as in that great name of hers, Layla Ali. How good is she? I back it up, 200 Daddy. She's bad. She's bad. She's bad. Great to see you. A hook by Ali. They might stop this. Robinson standing straight up. She's on her way down. It's over. Layla, I'm gonna kick your butt, baby. It's okay. Don't be scared. Your daddy was scared when my father beat him. It's okay. He got over it. When this is over, I'll whoop your ass. I will whoop your ass. That's the funny thing. You try to teach your wife how to fight, you don't even know how to fight. Hart let her trying to get a breather as she is to make it through this round. And she, the ring announcer, Ronnie Duncan. Layla, she been singing Ali. Halo bro, tidak ada nama yang lebih berat dalam sejarah tinju selain nama Muhammad Ali. Nama itu bukan sekedar identitas, melainkan mitologi tentang keberanian, politik, keanggunan, dan keabadian. Ketika seorang perempuan muncul membawa nama itu, dunia tidak bertanya siapa dia, tetapi apakah ia pantas. Layla Ali lahir dengan bayangan yang bahkan petinju pria pun tak sanggup berdiri di bawahnya. Ia bukan hanya anak dari Muhammad Ali, ia adalah perempuan yang memilih masuk ke olahraga yang sejak awal bahkan belum siap menerima keberadaannya. Dan justru disinilah ceritanya akan dimulai. Layla Ali lahir bukan sebagai calon petinju, tetapi sebagai anak dari seorang legenda yang sedang perlahan ditinggalkan oleh tubuhnya sendiri. Tahun 1977, Muhammad Ali sudah bukan lagi petinju paling ditakuti di dunia. Ia masih besar sebagai nama, tetapi ring sudah mulai mengambil apa yang ia berikan terlalu banyak, yaitu kecepatan, refleks, dan kesehatan. Dalam situasi itu, Layla tumbuh jauh dari mitologi ring. Ia tidak dibesarkan di sasana, tidak dibentuk oleh pelatih sejak kecil, dan tidak pernah diarahkan untuk mewarisi apapun selain kehidupan normal. Ibunya, Veronica Porsche Ali, justru berusaha menjauhkan anak-anaknya dari dunia tinju, dunia yang ia kenal sebagai tempat luka, ketidakpastian, dan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Layla adalah anak perempuan yang hidup di pinggiran sejarah besar, bukan di pusatnya. Ia melihat ayahnya lebih sering sebagai figur keluarga daripada ikon dunia. Tinju bukan kebanggaan rumah, melainkan sesuatu yang sudah selesai, sesuatu yang seharusnya ditinggalkan. Dalam banyak hal, ia tumbuh sebagai antitesis dari narasi anak legenda yang dipersiapkan sejak lahir. Ia kuliah, menjalani hidup sebagai perempuan muda biasa, bahkan sempat menjalankan bisnis salon kuku. I'm not your average person. I'm Muhammad Ali's daughter, one of the most famous, beloved men in the world. Following in his footsteps as a woman, I knew it was not going to be easy. I'm very methodical and very strategic, and I also knew at the time that I had many different opportunities. I've always been very confident in myself. I was an entrepreneur and had my own nail salon at 18, and it wasn't because my dad got it for me. I worked my way up, subleased a space, did all the footwork, went to beauty school, took public bus, system, all of that to get it done. Sebuah detail yang sering diremehkan tetapi penting, itu menunjukkan satu hal, yaitu Layla Ali tidak tumbuh dengan obsesi menjadi besar. Ia tumbuh dengan keinginan hidup stabil, mandiri, dan jauh dari sorotan yang melelahkan. Keputusan untuk masuk ke dunia tinju tidak datang dari ambisi, apalagi dari tekanan keluarga. Ia datang terlambat, nyaris tidak masuk akal. Di usia ketika banyak petinju sudah melewati masa pembentukan, Layla justru baru menemukan ketertarikannya. Bukan karena ia ingin menjadi Ali berikutnya, tetapi karena ia menyadari ada sesuatu dalam dirinya yang belum pernah ia uji, yaitu keberanian untuk berdiri sendiri tanpa perlindungan nama besar. And when I saw boxing on television for the first time, it was Christy Martin was fighting a girl named Deidre Gogarty, and it was on a major undercard. She was fighting on Mike Tyson's undercard. So I was inspired. So then I said, you know what? It took me about a year, to actually think it through, because I had never been an athlete. I wasn't in shape. I had no idea what it would take. I knew that my father wasn't going to like it. I didn't think that people would necessarily accept it. I was in school full time, and I'm a planner. So I was like, well, what about all of this time and energy and investment I put into my business? How am I just going to stop and box? So a year went by before I actually said, let me go try it. And then I found a boxing gym and started going after school, after work, every night, and I fell in love with it.
Yang sering dilupakan orang adalah Muhammad Ali sendiri tidak pernah menyiapkan Laila untuk bertarung. Bahkan ketika ia tahu anak perempuannya ingin menjadi petinju, reaksinya bukan bangga, melainkan penolakan. Ia tahu persis apa yang akan dihadapi Laila, bukan hanya pukulan tetapi keraguan, cibiran, dan standar yang mustahil. Dan justru dari situlah ini menjadi penting. You've made that up in your mind? Well, I was real lucky to start boxing at the age of 12, and I haven't had no accidents or nothing. But anything can happen when you're relying on your body physically for livelihood or for security. And like, I should have studied harder in school, and at the time I didn't understand the value of education. And when a kid is like in his youth, his mind is ripe for learning and remembering. So like, I've been blessed to appreciate education, and also I've been blessed to earn enough money to put aside for special tutors and trainers where the children can be properly educated. I like for each one of them to learn at least 2 languages. And between the 4, there'll be 8 different languages like that they can get, yes. Yeah. And then also, just to get them mentally ready and not, like yourself, you're not a boxer, you do pretty good. Who's not a boxer? You're not an athlete. You just sit up here and talk and use your brains. So, not an athlete? Are you kidding? Karir Laila Ali tidak dimulai dari privilege, melainkan dari kekosongan. Ia masuk ke ring tanpa blueprint, tanpa warisan teknik, dan tanpa restu penuh. Ia tidak dilahirkan sebagai penerus, tetapi sebagai perempuan yang memilih jalan paling berisik di dunia sendirian. Di titik inilah Laila Ali menjadi sangat menarik, bukan karena ia adalah anak Muhammad Ali, tetapi karena ia memulai karirnya dengan satu kondisi yang jarang dimiliki anak legenda manapun. Ia tidak dipersiapkan untuk menjadi siapa-siapa. Laila Ali memasuki dunia tinju bukan dengan perencanaan panjang, tetapi dengan satu keputusan yang sudah bulat. Ia mulai berlatih secara serius di usia yang dianggap tidak ideal. Ketika sebagian petinju sudah melewati fase pembentukan dasar, tidak ada jalur istimewa, tidak ada kurikulum khusus, hanya tubuh yang harus mengejar waktu. Ia berlatih keras, cepat, dan tanpa romantisme. Nama Ali memang membuka pintu, tetapi begitu latihan dimulai, nama itu tidak membantu apapun. Di sanalah ia tetap harus membuktikan diri bahwa keinginannya bukan sesaat, dan bahwa ia siap menerima rasa sakit yang akan datang tanpa kompromi. When it comes to that, she is better than me. She's better than most South African guys. And yeah, she's good. That's all I can say. She's very good. Debut profesionalnya langsung menarik perhatian media, bukan karena kualitas teknik, tetapi karena identitasnya. Publik melihatnya lebih sebagai peristiwa daripada atlet. Laila memahami ini sejak awal. Ia tahu setiap penampilannya akan diukur bukan dengan standar petinju wanita, tetapi dengan standar ayahnya. Sebuah perbandingan yang mustahil untuk dimenangkan. Namun yang membedakan Laila sejak awal adalah sikapnya di ring. Ia tidak mencoba meniru Muhammad Ali. Tidak ada tarian, tidak ada permainan kata, tidak ada usaha mencuri simpati. Gaya bertarungnya lurus, keras, dan fungsional. Ia maju, menekan, dan menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Kemenangan pertamanya tidak langsung mengubah persepsi publik, tetapi membentuk satu pola, yaitu Laila Ali bukan petinju yang bertahan untuk terlihat bagus. Ia bertarung untuk menang dan jika bisa untuk menghentikan lawan. Di titik ini karirnya mulai bergerak bukan karena narasi tetapi karena hasil. Keputusan Laila untuk masuk ke tinju memang datang terlambat, tapi begitu ia masuk, ia tidak pernah setengah-setengah. Dan dalam olahraga yang kejam, itu seringkali lebih penting daripada bakat yang diwariskan sejak kecil. Setiap kemenangan Laila Ali datang dengan satu paradoks yang sama, yaitu semakin dominan ia menang, semakin besar jarak antara dirinya dan kepercayaan publik. Ia menjatuhkan lawan dan mengendalikan ronde dan mengakhiri pertarungan tanpa drama. Namun justru karena itulah kemenangannya terasa tidak lengkap di mata banyak orang. Dunia tinju terbiasa percaya pada penderitaan. Petinju yang diyakini adalah mereka yang pernah goyah, berdarah, dan nyaris kalah lalu bangkit. Laila tidak memberi itu. Ia menang terlalu bersih, terlalu cepat, dan terlalu konsisten. Dalam logika penonton, dominasi tanpa krisis terasa mencurigakan.
Keraguan itu diperparah oleh dua hal yang tidak pernah ia pilih, yaitu nama besar dan jenis kelamin. Sebagai anak dari Muhammad Ali, setiap lawan yang ia hadapi diasumsikan lebih lemah. Sebagai petinju wanita, kekuatannya dianggap anomali, bukan standar. Kombinasi ini menciptakan prasangka ganda, yaitu ia dianggap terlalu difasilitasi untuk dianggap hebat dan terlalu dominan untuk dianggap nyata. Akibatnya, Layla dicap sebagai simbol, bukan proses. Ia dilakukan seperti produk jadi, bukan petarung yang sedang tumbuh. Setiap KO berubah menjadi kewajiban. Setiap kemenangan mutlak hanya memperpanjang satu tuduhan lama, yaitu bahwa ia belum pernah benar-benar diuji. Yang menarik, Layla tidak pernah berusaha mematahkan narasi itu secara verbal. Ia tidak membangun persona perlawanan, tidak mencari simpati, dan tidak memancing konflik. Ia membiarkan ring menjadi satu-satunya argumen. Sikap ini membuatnya semakin dingin di mata publik, tetapi sekaligus semakin jelas sebagai petarung. Ia tidak mengejar cinta, hanya kejelasan hasil. Di fase ini, karir Laila Ali berada dalam ketegangan yang sunyi. Ia belum kalah, belum goyah, dan belum sepenuhnya dihormati. Ia berdiri di antara statistik yang tak terbantahkan dan emosi publik yang enggan percaya. Tekanan terbesar bukan lagi untuk menang, melainkan untuk akhirnya dianggap sah. Dan justru di sanalah letak ujian terberatnya. Bukan bagaimana ia bertarung, tetapi bagaimana dunia memilih untuk menilainya. I know a lot of people see me fight for the first time. I usually box a little, but today I had to jump on her because, for one, my outfit didn't come. I got this raggedy outfit on, don't even have my name on my shorts. Had to get out of this ring. As you can see, I can whoop both of them. I already whooped one of them. Ann Wolf's next, she won. Congratulations, because now you get to get your ass whooped by me. And you see, Absolute Boxing put on the best female fight in the world. Pertarungan melawan Jacqui Fraser Liddell bukan sekedar laga besar, ia adalah ujian terakhir terhadap narasi yang selama ini menempel pada Laila Ali. Dua nama paling syarat sejarah dalam tinju Amerika kembali dipertemukan, bukan oleh ambisi pribadi tetapi oleh tuntutan publik yang belum selesai dengan masa lalu. Layla, I'ma kick your butt, baby. It's okay. Don't be scared. Your daddy was scared when my father beat him. It's okay. He got over it. I'm gonna give you the time, okay? The time for me to kick your butt is September, the year 2000. The Phil in Manila, that 15th round. I want you, baby. Media membingkainya sebagai kelanjutan konflik Ali dan Fraser, seolah darah bisa mewarisi dendam. This man will be completely outboxed. You got time. You got time. This will be no contest. That's all I want to say. All right, what do you say, Joe? What do you say to that? I'd say he's nothing but a bunch of noise. That's all. He's going way back in the time of, let's say, 20 years ago. You know what I mean? This is the day, man. You understand? I just whooped You're not fighting Quarry. You're not fighting Oscar Bonavena. You're not fighting Sonny Liston. You fighting Joe Frazier. Everybody knows that's not the point. That's the point. Joe, what's your prediction? My prediction, the fight wouldn't go the distance. I'll stop him. Stop me. You. How soon? What round? Look, Don't let him obligate 1 to 10, you be out there. I wouldn't bet you be out there. Bagi Layla, ini adalah posisi paling tidak adil. Ia tidak pernah menjadi bagian dari sejarah itu, tetapi dipaksa menanggung bebannya. What I always say is that I don't feel that my father has Parkinson's disease. And that's not something that you get from boxing. And I'm sure he has effects from boxing, like all fighters that box for a long time do. I'm not going to be fighting nearly as long as my father did because I'm aware that this is a sport for a young person and you don't need to stay in the ring that long. Setiap kesalahan akan dibaca sebagai kegagalan garis keturunan, bukan kegagalan individu. Tekanan sebelum laga ini berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi soal rekor atau gelar, melainkan soal legitimasi. Yeah, I'm glad that we're finally going to get this over with. I mean, a lot of people want to see this fight. People always come up to me on the street and ask me about it. So I got to give people what they want. It's a celebration of Joe Frazier, Muhammad Ali, and the spirit of good sportsmanship is how I'm going to beat Layla Ali. Frazier floors Ali, that's what's going to happen. Menang biasa tidak cukup. Layla harus menang dalam konteks yang tidak memberi ruang bagi alasan apapun. Put it like this, I mean, a lot of people feel like I'm just boxing because of my father's name and that I'm not serious, you know, so the bottom line is that Jacqui Frazier is just not the fighter that I am, okay?
Right here, Layla Ali, here your shoes, okay? I know you're gonna run, but I'm gonna track you down and knock you out, okay? Hey, Jackie. Here you go. Jackie. What they like, size 13s? Or well, the thing about it is everybody can't be like Muhammad Ali, and she definitely isn't charming, she isn't funny, and she isn't cute. So Well, let she me doesn't just say remind me of my something. father at all. I'm a Frazier, and my bone structure is gonna slam you right upside your head. I know you're having nightmares about me, but I'll be there, honey, and I'm gonna take care of you, okay? Di ring, ia bertarung tanpa emosi tambahan, tidak ada usaha membangun momen simbolik, tidak ada gestur historis. Ia menekan dengan disiplin, mematahkan ritme lawan, ronde demi ronde, dan menjaga kendali penuh atas jarak dan tempo. Ketika pertarungan berakhir di ronde ke-8, hasilnya terasa final, bukan dramatis tetapi tegas. Kemenangan ini menutup celah terakhir bagi keraguan, bukan karena kualitas Jackie Frazier semata, tetapi karena konteks pertarungan ini terlalu besar untuk diremehkan. Untuk pertama kalinya, Layla Ali menang dalam laga yang sepenuhnya tidak bisa disederhanakan sebagai aman. Sejak malam itu, narasi berubah. Ia mungkin masih tidak dicintai semua orang, tetapi ia tidak lagi bisa diperdebatkan. Pertarungan ini tidak membuatnya menjadi legenda baru, tetapi memastikan satu hal penting, yaitu ia berhenti menjadi catatan kaki dalam sejarah orang lain. Setelah pertarungan melawan Frazier, arah karir Layla Ali menjadi jelas. Ia tidak lagi bertarung untuk membuktikan siapa dirinya, tetapi untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Lawan datang silih berganti, gelar demi gelar berpindah ke tangannya, dan pola yang sama terus berulang. Tekanan sejak awal, kekuatan fisik, dan kontrol penuh atas jalannya laga. Layla Ali tidak pernah dikenal sebagai petinju yang artistik. Ia tidak membangun mitologi lewat gaya, tetapi lewat konsistensi. Dalam 24 pertarungan profesionalnya, tidak ada satupun kekalahan. 21 diantaranya berakhir dengan KO. Angka-angka ini tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari pendekatan yang dingin dan efisien. Yang jarang dibahas adalah cara ia membaca batas. Saat banyak petinju mengejar keabadian dengan mempertaruhkan tubuh dan waktu, Layla memilih berhenti saat segalanya masih utuh. Tahun 2007, tanpa tekanan fisik, tanpa kekalahan, dan tanpa dorongan comeback, ia memutuskan untuk pensiun. Keputusan ini terasa asing di dunia tinju, tidak heroik, tidak tragis, dan justru karena itu sangat jarang ia menutup karirnya sebelum ring mulai mengambil sesuatu darinya. Layla Ali tidak pernah mencoba menjadi ikon budaya seperti ayahnya. Ia tidak membangun persona besar, tidak memelihara konflik, dan tidak menjual penderitaan sebagai identitas. Ia bertarung, menang, lalu pergi. Warisan Layla Ali tidak terletak pada satu pertarungan ikonik atau satu momen emosional, melainkan pada satu hal yang lebih sunyi, yaitu ia menunjukkan bahwa nama besar tidak harus diulang dengan cara yang sama, bahwa dominasi bisa hadir tanpa kehancuran, bahwa seorang petinju bisa selesai tanpa harus habis. Dalam dunia yang sering memuja mereka yang jatuh perlahan, Layla Ali memilih jalan yang berbeda. Ia datang, menguasai, dan meninggalkan ring dalam kondisi yang jarang dimiliki petinju manapun. Mungkin itulah bentuk kemenangan paling sulit untuk diterima, karena ia tidak meninggalkan luka untuk dikenang, hanya catatan yang tidak bisa dibantah. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Waca. Is there anybody in here?